Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sabila, kembali lagi dalam program Sabila Sahur Sambil Bebenah. Bareng sama Indah, Putri, dan juga narasumber kita hari ini nih. Bener, hari ini ada yang spesial banget. Ini kita kedatangan narasumber Kak Mei. Halo Kak Mei. Halo Kak Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak Mei kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah seneng banget dan baik ya. Insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kak Mei ada hubungan apa sama Mei di Upin Ipin? Gak ada ya? Namanya Kak Mei. Sama ya. Namanya sama. Bukan, nama panjangnya siapa Kak? Oke, nama panjangnya Nurul Mei. Nurul Hayati, Mei. dipanggilnya Mei. Mei. Oke. Wow, hari ini menarik banget nih pasti Put, karena sebagaimana yang kita tahu nih Put, Kak Mei ini adalah seorang aktif ya di dunia kesehatan masyarakat. Wow. Iya, selain itu juga Kak Mei seorang MC nih, sahabat Masya Sabila. Allah. Berarti ini benar-benar padat ya. Selain di kesehatan masyarakat, Kak Mei juga aktif MC. Mungkin ini nggak ada liburnya kali ya? Ada terus gitu ya. Masih ada waktunya kok, masih alhamdulillah. Iya, jadi semua berhubungan dengan komunikasi ya, berhubungan dengan masyarakat. Nah, aku jadi penasaran nih dengan backgroundnya Kak Mei ini sendiri. Gimana sih mengawali profesinya gitu ya sebagai seorang kesehatan masyarakat juga, dan sekarang katanya udah mulai masuk nih menjadi freelancer MC. Itu gimana Kak Mei? Ya, Masya Allah, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Oke, izin sharing ya. Jadi kebetulan kenapa bisa terjun ke kesehatan masyarakat? Pertama karena background ya, lulusan dari sarjana kesehatan masyarakat. Kenapa milih jadi seorang sarjana kesehatan masyarakat? Karena dulu tuh seneng banget gitu belajar IPA gitu ya. Jadi pengen tuh sekolah yang berbau dengan kesehatan, karena ada unsur IPA-IPA-nya kan, semua kesehatan pelajarannya berbau dengan IPA. Seperti itu. Jadi dari SMA tuh udah mulai sekolah bidang kesehatan nih, SMK kesehatan, lalu dilanjut pendidikannya sarjana kesehatan masyarakat, tepatnya di peminatan kesehatan lingkungan gitu. Dan kenapa kok ujuk-ujuk jadi seorang MC? Karena yaitu alhamdulillahnya dari ilmu kesehatan masyarakat itu yang berhubungan dengan masyarakat langsung, memberikan edukasi, itu jadi senang berbicara, suka memandu acara, suka memberikan penyuluhan, motivasi kayak gitu. Ya udahlah, di situ jadi belajar menjadi seorang MC sampai sekarang gitu. Oh iya, berhubungan ya jadinya ya. Tapi emang iya enak ya, gitu. kita ngedengerinnya emang udah kayak lagi ngedengerin dokter lagi ngejelasin Masya Allah. gitu kan Kak Mei. Nah, tapi kalau di momen Ramadan kayak gini nih Kak Mei, kan pasti kan kondisi fisik kita ya nggak mungkin 100% seperti hari-hari biasa kan, kita berpuasa. Itu gimana cara menjaga kesehatan, terus cara menjaga agar tubuh Kak Mei tetap fit gitu selama beraktivitas? Oke, baik. Mungkin kita bisa terus menjaga kesehatan kita dengan pola makan yang seimbang, ya gizi seimbangnya terpenuhi dari mulai karbohidratnya, lemaknya, protein semuanya. Terus istirahat yang cukup, terus minum juga air putih yang banyak dan tidak kurang lah ya gitu, minimal 8 gelas sehari gitu. Lebih baik lagi lebih dari 8 gelas sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita rutinitasnya banyak, berarti minumnya juga bisa disesuaikan gitu untuk harinya. Jadi jangan sampai dehidrasi. Terus istirahat yang cukup, karena kenapa? Kalau istirahat yang cukup itu bisa bikin badan kita selalu fresh gitu. Jadi fisik kita juga selalu terjaga insya Allah gitu, karena kan kalau kesehatan fisik dengan kesehatan mental itu harus seimbang ya. Benar, gitu. betul. Jadi bagaimana caranya itu ya, paling pertama lakukan pola hidup yang sehat, dari pola makannya dijaga, istirahat yang cukup, terus minumnya juga jangan sampai kurang atau dehidrasi, sesuaikan dengan kebutuhan aktivitas masing-masing. Oh, benar-benar. Nah, pas banget emang kalau Ramadan ini kan kita juga lagi mengatur pola hidup sehat kita ya. Tapi tetap diperhatikan ketika sahur dan berbukanya tadi, seperti yang Kak Mei katakan, perhatikan nutrisinya, karbohidrat, protein, terus minumnya juga. Iya, seperti itu. Oke, nah sekarang aku mau nanya nih ke Kak Indah, gimana sih cara kita menjaga kesehatan mental supaya hati kita itu tetap tenang dan ini kita
tetap nih ada rohani-rohani Islamnya kayak ibadahnya tuh Oke. tetap gitu. Gimana Kak Indah? Iya. Nah, kalau tadi kan sudah dibahas ya oleh Kak Mei tentang kesehatan fisiknya. Iya. Nah, sekarang untuk kesehatan mental sebenarnya di momentum Ramadan ini tepat banget sih waktunya untuk kita bisa rilis gitu ya, untuk kita bisa memperbaiki kesiapan mental kita. Tentu yang pertama teman-teman, dari apapun yang kita lakukan, kita harus pastikan niat kita dulu. Benar. Karena semua hal itu pasti dimulai dengan niat. Kapan Iya. memulai niatnya itu? Yaitu ketika teman-teman bangun tidur. Jadi ketika teman-teman bangun tidur, banyaklah mengucap kata syukur. Makanya kita harus baca doa setelah bangun tidur, ya Betul. kan? Alhamdulillah kita dihidupkan lagi oleh Allah gitu. Terus kita bisa memulai hari lagi. Jadi usahakan sebelum memulai hari, kasihlah afirmasi-afirmasi positif. Ya, kayak gitu. Pokoknya dengan niat dan juga syukur untuk menjalani hari. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tadi, kalau Kak Mei tadi bilang bisa mengatur waktu kegiatannya dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, teman-teman juga harus bisa mengatur waktunya sebaik mungkin. Kapan waktu untuk dipakai untuk bekerja, waktu dipakai untuk beristirahat, waktu dipakai untuk beribadah, itu harus bisa diatur. 24 jam itu sebenarnya bukan waktu yang singkat kalau kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi nggak ada alasan tuh, wah kurang nih 24 jam gitu ya. Sebenarnya bisa kalau kita bisa ngatur waktunya. Nah, kemudian setelah teman-teman mengatur waktu, hindari yang namanya tuh overthinking. Nah, iya sih, benar. Yang paling penting ya, kami ya. betul Di kesehatan masyarakat juga pasti rata-rata penyakit mental datang karena overthinking ya. Betul. Kalau kita tidak bisa kelola stres kita dengan baik, ya bisa jadi mengganggu dan lain Bener. sebagainya tentang kesehatan fisik. Makanya jangan banyak-banyak overthinking, pokoknya cukup syukuri kehidupan kita saat ini. Dan sebenarnya untuk menghindari overthinking bisa dengan banyak berzikir dan banyak baca Al-Quran tuh teman-teman. Gitu. Jadi mengalihkan rasa overthinking itu dengan membaca Al-Qur'an. Oke. Insya Allah jauh lebih tenang mentalnya ya, seperti itu Put. Oke, nah ini udah ngebahas banyak banget ya tentang kesehatan, dari kesehatan fisik sampai kesehatan mental. Tapi ini ada yang lebih seru lagi ya. Oke, karena kita akan ada pembahasan berikutnya. Tapi sambil nyicip-nyicip menu sahurnya teman-teman Sabila, tunggu sebentar karena setelah jeda kita akan kembali lagi ya Putri ya. So jangan kemana-mana, tetap di Sabila Sahur Sambil Bebenah.